siang, Bapak Ibu. Ya, gimana kabarnya nih di tahun 2025 ini, Bapak Ibu? Baik ya? Semoga semuanya baik ya, gitu. Nah, di sini, saya mau mengucapkan dulu kali ya, gitu, selamat tahun baru, selamat tahun 2025, gitu ya. Meskipun udah minggu kedua, minggu ketiga, gitu ya, tapi ya ini masih suasana, pergantian tahun, gitu ya. Jadi, mungkin biasanya di pergantian tahun itu Bapak Ibu punya resolusi-resolusi baru yang pengen banget kita capai gitu ya, dan biasanya kita udah membayangkan resolusi itu di akhir tahun sebelumnya atau di awal-awal tahun baru sekarang ini gitu kan. Jadi, eee, terima kasih gitu ya untuk semuanya yang udah bergabung di dalam webinar siang hari ini gitu. Jadi siang-siang habis istirahat terus, ngikutin materi gitu, materi seminar itu, keren banget Bapak Ibu gitu. Jadi, mmm, iya gitu ya, jadi di seminar kali ini saya ingin membahas tentang, eee Ibu, sorry tadi saya keluar, kelempar kayaknya. Jadi kita akan lanjut gitu ya. Jadi di sini kita akan bahas topik tentang, eee, dari resolusi jadi aksi. Jadi taklukkan 2025 dengan konsistensi ya gitu Bapak Ibu. Dan dari judulnya ini poin pentingnya itu adalah di aksi dan konsistensi gitu. Nah jadi kita akan mulai dari peraturan dulu kali ya. Di sini di peraturan yang pertama mohon untuk diperhatikan gitu ya, pastikan Bapak Ibu menggunakan browser yang mendukung seperti Chrome atau Firefox atau Safari atau Microsoft Edge. Kemudian pastikan, koneksi internet juga stabil sehingga, webinar yang berlangsung juga, bisa diikuti dengan baik gitu. Kemudian tes output speaker di bagian setting, jadi sebelum webinar ini dimulai, pastikan udah bisa terdengar suaranya dan jika nantinya memang, menemukan kendala teknis, boleh coba untuk refresh, browser-nya dan bergabung kembali di seminarnya, gitu. Jadi, nanti Bapak Ibu boleh banget gitu ya, saya sih berharap banget gitu Bapak Ibu Bu, saya kembali lagi.
Maaf banget koneksinya terputus gitu ya. Jadi lanjut gitu ya. Jadi jika, eee, Bapak Ibu ingin mengirimkan chat anonim gitu, jangan lupa untuk send private message. Oh my god. Nah, terus, apa namanya, materi yang akan dibagikan juga dalam bentuk PDF di akhir webinar dan dapat diunduh melalui tab di sisi kanan layar. Kemudian presentasi ini akan dibagikan sebagai dokumen PDF di akhir webinar, Bapak Ibu. Dan sini, saya mau kenal lagi gitu ya ke Bapak Ibu, kenalin saya Iksan, saya sebagai pelatih kesehatan mental naluri, dan saya sebagai psikolog klinis di sini yang biasa memberikan, konseling dan juga terapi kepada klien-klien, dan biasanya saya menggunakan pendekatan art terapi untuk mengeksplorasi emosi dan mengeksplorasi diri para klien yang membutuhkan, gitu. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu gitu ya untuk, melihat kembali, merefleksikan kembali diri Bapak Ibu. Mungkin kalau boleh ditulis satu resolusi Bapak Ibu di tahun 2025, mungkin boleh di-share di kolom chat ya Bapak Ibu, kira-kira apa resolusi Bapak Ibu di tahun 2025 ini? Gitu. Jadi saya pengen tahu gitu ya. Kalau dari saya, biasanya sih resolusi saya di tahun, ini, saya ingin biar tidurnya itu nggak begadang lagi. Saya ingin biar tidurnya tuh, lebih awal lah ya gitu bisa dibilang, ya jam 10 kalau bisa, karena belakangan tidurnya agak malam karena untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada gitu Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu boleh tulis di chat-nya apa yang, ingin dilakukan gitu ya. Oke, target dari dulu mengecilkan lingkar perut. Oke, nice. Gitu ya, jadi udah spesifik ya gitu ya. Spesifik untuk mengecilkan lingkar perut, biar lebih ramping gitu. Kemudian dari, dari Anissa ingin mengurangi konsumsi kopi, dari Jalu ingin punya tubuh atletis. Oke, jadi dari semua ini, kelihatan targetnya itu adalah, eee, ke tadi ya gitu, ke fisik gitu. Kemudian kalau dari Anissa mungkin untuk apa ya, bisa dibilang pola hidupnya yang lebih bisa disesuaikan ya, gitu jadinya. Jadi tidak, terus konsumsi kopi gitu. Dan kalau dari Rosiana ingin menurunkan berat badan dan makan lebih sehat, cash flow lebih teratur kalau dari Ariska. Oke, itu dia. Itu yang perlu diperhatikan juga soal cash flow ini gitu ya. Berarti kan ada soal lifestyle yang perlu disesuaikan. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat di resolusi yang udah kita tulis tadi, yang udah kita bayangin gitu ya. Saya ingin kasih tahu suatu fakta ke Bapak Ibu tentang resolusi. Jadi, dari statistik terbaru ternyata diperkirakan hanya 80% orang yang gagal dalam mempertahankan resolusi tahun baru mereka di bulan Februari gitu. Jadi banyak dari kita yang akhirnya, mmm, bisa lebih stabil internetnya. Oke, tadi gitu ya dari, statistik yang terbaru gitu ya, 80% orang tuh gagal mempertahankan resolusinya tahun baru mereka di bulan Februari, gitu. Jadi, mmm, apa ya, bisa dibilang kalau dari sisi saya sih setuju gitu ya, kayaknya berdasarkan dari pengalaman pribadi saya juga gitu. Mungkin ada juga ya gitu ya yang mengalami ini gitu. Mungkin Bapak Ibu gitu ya dari sebelum-sebelumnya kayak ketika membuat resolusi itu ada yang nulis gitu ya, terus kemudian ditempel di tembok atau di tempat yang biasa kita akses gitu ya. Jadi nulisnya itu ingin
mulai lebih giat misalnya gitu, ingin mulai banyak olahraga, ingin biasa deket sama keluarga gitu, atau ingin berhenti ngerokok. Tapi, sepanjang tahun gitu ya, pas lihat kok kayaknya hanya ada satu resolusi aja nih yang di-checklist gitu, dan ada juga nggak ya merasakan gitu. Padahal kan niatnya kan New Year itu new me gitu ya, tapi pas di bulan Februari, kok udah nggak lanjut ya gitu ya, udah nggak ada aksinya lagi ya gitu. Akhirnya udah deh tuh gitu ya, kita lupa nggak ngelakuin, tindakan apapun gitu sampai akhir tahun. Jadi secara mental gitu ya, mental berubahnya tuh hanya di bulan Januari aja gitu, tapi nggak apa-apa, itu umum banget kok terjadi gitu. Jadi di sini, mmm, mungkin kita nggak sendiri ya gitu Bapak Ibu, dan di sini hanya 8% aja gitu yang akhirnya benar-benar bisa mempertahankan dan melakukannya itu sampai akhir tahun. Ya, orang-orang ini gitu ya, bisa dibilang luar biasa gitu, karena mereka bisa mempertahankannya tuh sampai sepanjang tahun, tetap konsisten gitu ya. Jadi, di sini kita penasaran ya, kenapa sih bisa ada perbedaan yang besar itu? Apakah kita, apa sih yang bikin kita itu gagal gitu mempertahankan resolusi kita gitu ya? Apakah memang hambatannya itu ada di waktu, atau merasa nggak ada support gitu ya, atau lainnya gitu. Nah, itu pentingnya nanti di sini kita bisa untuk mengenali apa sih hambatan itu, dan apa sih yang bisa kita coba lakukan gitu ya, untuk bisa mempertahankan resolusi yang ada itu sampai akhir tahun, gitu ya Bapak Ibu. Next, oke, ini kita akan polling, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh buka di tab yang, sebelah kanan, kemudian akan muncul polling. Kira-kira Bapak Ibu boleh isi ya gitu, apa menurut Bapak Ibu yang bisa jadi penghambat paling besar gitu untuk mempertahankan resolusi di tahun baru gitu. Saya penasaran juga nih. Oke, di sini kalau saya lihat kurangnya motivasi paling besar ya, Jenny. Ah, ada yang merasa kurang waktu gitu ya, merasa karena udah capek duluan ya, mungkin udah pulang kerja, aduh udah capek, capek pikiran gitu ya, terus fisik, terus misalkan kayak, naik transportasi umum gitu, berdesak-desakan, udah capek duluan, jadi ngerasa pengennya tuh istirahat aja langsung gitu. Pengennya, eee, ya udah cuman main handphone aja gitu misalnya. Jadi, ya bisa kita lihat di sini, yang paling besar itu yang jadi faktor penghambatnya adalah di kurangnya motivasi dan juga kelelahan gitu. Eee, yang ketiga itu adalah kurangnya waktu gitu ya, dan keempat itu adalah kewajiban keluarga gitu. Jadi sejauh ini mungkin, eee, hambatan-hambatan ini dan setiap orang bisa memaknainya itu berbeda-beda gitu ya, dari hambatan-hambatan yang ada gitu. Oke, jadi next, itu di tentang kebiasaan nih gitu ya. Jadi mungkin, dari hasil polling yang tadi gitu ya, dari hasil yang Bapak Ibu sudah sharing dengan saya, kan ada yang ngerasa, motivasinya kurang gitu ya. Ada yang ngerasa memang kelelahan gitu. Cuman sebenarnya kalau misalkan kita sadari lagi, itu juga karena ada faktor si tentang kebiasaan ini gitu ya. Kebiasaan yang mungkin nggak biasa kita lakukan gitu ya. Habit-nya memang ketika kita pulang kerja ya udah langsung rebahan aja gitu. Jadi, apa namanya, hal-hal atau yang, kebiasaan-kebiasaan yang sehat yang ada itu jadi tidak dilakukan gitu. Sekarang mungkin kita bisa coba untuk lebih mengenal secara mendalam ya Bapak Ibu tentang apa sih itu habit atau kebiasaan, dan dari sudut pandang psikologi itu seperti apa, dan bagaimana cara menghadapi tantangan yang ada supaya ke depannya kita bisa terus melakukan kebiasaan yang sehat itu, gitu. Nah, di sini ada namanya siklus kebiasaan, gitu. Jadi tentang, siklus kebiasaan ini Bapak Ibu apakah ada yang sudah pernah mendengarnya sebelumnya? Ya, ini bisa dibilang sebagai bagaimana suatu kebiasaan itu bisa terbentuk, gitu. Jadi yang pertama, itu ada namanya isyarat atau pencetus. Jadi sebelum kebiasaan itu terbentuk, itu ada isyarat dulu, si trigger atau si pencetus ini akan membuat kita tuh ingin atau craving terhadap sesuatu yang setelahnya itu kita respon si isyarat dan keinginannya ini dengan tujuan untuk mendapatkan reward atau apresiasi, gitu. Ini kayaknya ada, agak salah posisi ya Bapak Ibu, gitu. Nah jadi contoh, saya akan kasih contoh dari siklus kebiasaan ini.
Nah, misalnya dalam situasi di kantor, stres kerja itu adalah isyarat. Kalau stres, kita inginnya itu makan yang manis-manis. Itu adalah keinginan. Kemudian biasanya pas siang-siang ini, pas siang-siang kayak sekarang gini gitu ya, kita akhirnya makan yang manis-manis gitu ya, atau makan es krim, itu adalah respon gitu. Sehingga kita akhirnya ngerasa, yes, habis minum es, minum atau makan yang manis-manis, aku ngerasa happy, aku ngerasa senang, jadi ngerasa nggak stres gitu. Itu adalah reward atau apresiasi gitu. Nah, dari situasi ini yang perlu kita sadarin adalah yang kurang sehat itu makan makanan yang manis atau es krim itu gitu ya. Boleh sih sesekali gitu ya, tapi kalau tiap hari, setiap stres terus kita makan kan jadinya nggak sehat juga ya gitu Bapak Ibu. Dan, mmm, kalau kita mau mengubah kebiasaan ini, kita perlu sadar bagaimana merubah si responnya. Karena si rasa ingin atau craving itu pasti akan tetap ada di situ gitu ya. Jadi gimana mengubah perilaku kebiasaannya biar bisa lebih sehat? Ya karena tadi ya gitu, isyaratnya pun atau, situasinya pun tetap ada, itu sesuatu yang nggak bisa kita ubah gitu. Jadi kalau apresiasi atau reward, itu kita tetap perlu bisa me-maintain-nya, tetap perlu bisa menjaganya gitu, supaya tetap bisa terpenuhin juga gitu. Karena kalau misalnya kita nggak penuhin gitu ya, mungkin kita akan ngerasa kayak nggak nyaman, ngerasa akan kayak kesiksa gitu ya, gitu. Jadi apa yang bisa kita perlu ubah? Ya, jadi yang bisa perlu kita ubah adalah si respon kita terhadap keinginan itu, gitu. Jadi bagaimana sih gitu alternatif yang bisa kita lakukan nih gitu untuk bisa bisa memenuhi si keinginannya dan dengan tetap gitu ya mendapatkan apresiasi atau reward yang setara gitu ya. Kuncinya adalah tetap mendapatkan apresiasi atau reward yang setara gitu. Kalau misalkan dalam contoh tadi ya gitu makan makanan yang manis biasanya nih tadi gitu ketika kita stres gitu di siang hari kita butuh sesuatu yang memang manis-manis, sesuatu yang mungkin bikin seger juga gitu ya. Jadi bukan makan es, bukan makan yang manis-manis, kue manis-manis gitu ya, tapi kita makan buah-buahan yang sehat, kayak apel, anggur gitu atau buah lainnya gitu. Atau bisa juga kita ganti dengan makan yogurt gitu ya, makan kacang-kacangan atau dark chocolate gitu ya, itu boleh juga gitu. Nah, jadi dengan begitu kan kita tetap bisa me-maintain si apresiasinya atau reward-nya kan gitu. Kita tetap dapat tuh gitu apa yang kita cari yaitu adalah pengen manis-manis yang bikin happy itu gitu. Tapi jadinya kan kita dapatnya tuh yang responnya itu dengan dapat yang lebih sehat gitu. Jadi mungkin teman-teman yang punya kendala yang dialami juga bisa mengelola kebiasaan yang kurang sehat itu ya gitu. Tapi dari poin sini pentingnya itu adalah bagaimana kita bisa mengelola waktu, mengelola porsi gitu ya, mengelola frekuensi karena kita manusia yang dinamis dan fleksibel gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu soal batasan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu boleh coba gitu ya, kenalin kira-kira ada nggak ya gitu kebiasaan yang kurang sehat gitu ya, atau mungkin yang memang, saat ini masih dilakukan gitu. Jadi coba kenalin apa isyaratnya atau situasi yang biasa terjadi, terus kenalin biasanya keinginannya itu apa yang muncul, dan apa kira-kira alternatif yang perlu kita respon, yang bisa kita lakukan gitu ya, dengan tetap bisa mendapatkan reward atau apresiasi yang setara itu, gitu Bapak Ibu. Oke. Kemudian ada juga namanya teori trans-theoretical gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah tahapan dari suatu perubahan kebiasaan. Jadi ketika kita ingin menghentikan kebiasaan buruk gitu ya, atau ingin mengubah kebiasaan menjadi lebih sehat gitu ya, maka ini adalah tahapan-tahapan yang memang perlu dilalui oleh Bapak Ibu gitu. Jadi di awal ada namanya prekontemplasi gitu atau pra-perenungan. Biasanya di sini kita nggak menyadari apa yang dilakukan itu dan, atau apa yang biasa kita lakukan itu adalah bukan sesuatu yang bermasalah gitu ya, kita rasa gitu. Contoh, aku ngerasa kayaknya nggak perlu deh gitu aku olahraga gitu, karena badanku udah kurus. Atau kayak, kenapa ya aku harus batasin asupan manis-manis setiap hari gitu ya. Kayaknya nggak masalah deh kalau misalkan makan es krim satu setiap hari gitu. Atau kenapa sih aku harus berhenti ngerokok gitu. Iya, ngeliat bungkus rokoknya aja udah agak serem sebenarnya kan, ada info tentang dampak kesehatan gitu. Tapi mungkin berpikir, kayaknya sejauh ini aku masih fine-fine aja, masih baik-baik aja gitu ya. Jadi
kayaknya masih belum perlu deh gitu untuk berhenti merokok, misalnya seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita nggak menyadari gitu ya, masalah-masalah tersebut itu punya dampak sebenarnya buat diri kita, dan akhirnya kita pun nggak melakukan apapun untuk pencegahan atau melakukan sesuatu yang sehat gitu. Ada nggak ya Bapak Ibu yang relate di sini? Boleh coba diketik di kolom chat juga ya gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang di dalam tahap prakontemplasi ini gitu ya. Nah, tahap selanjutnya itu ada contemplation gitu. Tahap kedua ini mungkin kita udah mulai menyadari gitu ya problemnya, dan udah mulai menyadari gitu ya kalau kita tuh punya keinginan untuk berubah. Nah, kayak kalau misalkan tadi yang Bapak Ibu sempat chat di saya gitu ya, kayaknya banyak yang bilang ingin menurunkan berat badan gitu ya, ingin lebih sehat gitu ya, ingin punya cash flow yang lebih teratur, ingin mengecilkan lingkar perut gitu ya, ingin mengurangi konsumsi kopi gitu kan. Ya, itu adalah contoh di dalam tahap contemplation. Kayak kita udah tahu tuh masalah atau sesuatu apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Atau misalkan kayak contoh lainnya kayak apa namanya, kayak ngerasa perlu punya penyaluran stres yang lebih tepat gitu ya, tapi bingung mesti ngapain. Terus kayak sering banget doom scrolling gitu ya, atau scrolling sosmed terus-menerus berjam-jam sampai jam 3 pagi gitu ya. Nggak tahu gitu kan mesti ngapain nih gitu untuk stopnya. Nah, itu semua adalah contoh tahap kontemplasi atau tahap perenungan gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah ketika kita tadi udah menyadari keinginan kita perlu berubah gitu ya, kita tahu masalahnya itu apa, kita masuk dalam tahap preparation. Di dalam tahap ini kita udah memikirkan dan merencanakan langkah-langkah apa ya gitu yang perlu dilakukan gitu untuk bisa mengubah si perilakunya. Jadi di dalam tahap ini kita belum melakukan aksi apa-apa. Gitu. Tapi di dalam tahap ini kita membuat perencanaan bisa dengan akhirnya kita diskusi dengan ahli gizi, dengan psikolog gitu, ataupun dengan tenaga profesional lainnya yang bisa membuat kita sadar gitu ya. Sebab kita juga tahu apa yang perlu kita lakukan ke depannya gitu. Nah, terus juga setelah kita mempersiapkan itu, kita tahu apa yang mesti kita lakukan, akhirnya kita dalam tahap aksi atau action gitu ya. Jadi setelah kita punya niat, setelah kita udah punya perencanaan, dan akhirnya kita perlu menerapkannya gitu ya. Jadi misal kita ingin menjaga pola makan. Setelah diskusi dengan dietitian, kita bisa belanja mingguan sesuai dengan saran menu dari dietitian-nya gitu ya. Terus bisa coba dengan ganti cemilan yang tadinya kurang sehat jadi yang lebih sehat gitu ya. Jadi bisa dengan buah atau cracker gitu ya. Atau ya makan dan nyemilnya itu bisa sama jamnya yang bisa disarankan gitu ya. Jadi nggak bablas, nggak beraturan gitu ya. Jadi misalnya makan malam juga maksimal tuh di jam 7 malam. Jadi biar makanannya udah lebih terserap gitu sebelum kita tidur. Nah, terus misalnya kayak atau kalau contoh lainnya kita ingin mengurangi perilaku doom scrolling gitu di malam hari. Jadi kalau kita lihat di siklus pembahasan yang sebelumnya gitu ya, di siklus kebiasaan itu tadi, kita mungkin doom scrolling ini di malam hari gitu ya. Situasinya itu adalah sebelum tidur. Nah, kenapa? Karena kita biasanya malam hari itu kadang suka overthinking kan gitu. Jadi sehingga kita scrolling di sosmed gitu ya, atau nonton YouTube gitu ya untuk bisa ngerasa tenang atau ngerasa lebih happy gitu. Ya itu nggak salah gitu ya. Tapi kalau keterusan itu kan dampaknya kan bisa kurang baik gitu buat kesehatan kita. Jadi kita perlu buat batasan gitu ya. Misal ngeset alarm gitu ya, ngeset time limit gitu ya, penggunaan aplikasi gitu. Jadi ada reminder buat kita tuh berhenti gitu. Intinya gitu, kita membuat batasan untuk bisa memanage perilaku kita gitu. Jadi sebisa mungkin kalau malam-malam ada yang suka nonton maraton film gitu ya. Nah, itu yang perlu disesuaikan tuh nonton maraton filmnya tuh gitu. Kadang kan nagih terus ya. Jadi nonton mulu gitu ya. Nggak tahu kapan berhentinya gitu karena penasaran gitu. Jadi kalau bisa ya cari punya alternatif ya kegiatan memang bisa membuat kita ngerasa lebih tenang, ngerasa senang gitu ya. Selain dari si scrollingnya itu gitu. Nah, di dalam tahap selanjutnya si maintenance, kita akhirnya perlu mempertahankan perilaku yang udah kita mulai. Jadi supaya bisa membentuk kebiasaan baru gitu. Karena untuk membentuk kebiasaan baru itu setidaknya kita butuh waktu 6 bulan gitu. Jadi dan penting yang perlu Bapak Ibu sadari adalah ketika kita dalam menjalani prosesnya itu kita gagal, itu nggak apa-apa banget gitu. Karena kita ini manusia ya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan nanti kita sadari ada kali gagal, kita perlu bangkit lagi gitu ya untuk tetap bisa mencobanya lagi gitu. Nah,
Terus di sini ada 3 pertanyaan dasar tentang bagaimana seseorang itu akhirnya bisa melakukan sesuatu gitu ya untuk bisa mengubah kebiasaannya. Ini kita coba tanyakan ke diri kita, Bapak Ibu, apakah aku bisa ya gitu ngelakuinnya? Apakah aku bisa mengelola screen time-ku? Apakah aku bisa olahraga dalam waktu 10 menit? Apakah aku bisa makan dengan porsi terkontrol? Gitu. Kemudian, apakah aku bisa dapat gitu ya, apa sih yang bisa aku dapat gitu ketika aku bisa mengurangi si screen time-nya? Nah, ini setelahnya bergantung gitu ya pada semenarik apa sih reward yang kita dapat nantinya. Jadi seberapa penting reward itu bagi kita gitu. Misalnya kayak ngurangi screen time jadi bisa membuat kita punya kualitas tidur yang sehat gitu. Paginya jadi seger, ke kantor jadinya nggak ngantuk pas siang hari gitu. Jadi nggak perlu asupan yang manis-manis gitu ya. Jadi kita harus sadarin dulu gitu. Apresiasinya apa? Rewardnya itu apa? Worth it nggak ya gitu ya buat kita gitu. Terus seberapa besar sih kita ingin mendapatkan itu, mendapatkan reward itu gitu. Kalau kita bisa jawab 3 pertanyaan ini, dengan jawaban iya semua, itu artinya udah jadi bagian dari perubahan perilaku menurut dari Fromm ekspektasi teori, gitu. Jadi dari teori ekspektasinya milik Fromm. Nah, di sini, ini memang kelihatannya kayak psikologi banget ya Bapak Ibu gitu, tapi kita mulai dari, bagian usaha atau effort kita dulu gitu. Jadi bagian effort atau usaha itu adalah usaha kita dalam mengontrol porsi makan, yang akan membantu kita dalam menurunkan berat badan. Atau usaha kita fitness nih gitu ya, usaha kita fitness akan membuat kita lebih berenergi nggak gitu. Kalau kita berpikir demikian, maka kita mungkin akan lanjut ke bagian kinerja atau performance. Gitu. Di bagian kinerja atau performance, kita akan mempertanyakan lagi gitu kayak, apakah kinerjaku akan memberikan hasil nggak ya gitu. Ketika aku menjadi lebih berenergi, apakah mungkin aku bisa kerja lebih baik gitu ya, dan bisa lebih bersemangat nggak ya gitu. Kalau iya, kebagian reward atau hasil, apakah aku puas dengan hasilnya? Seberapa ingin aku bisa perform dan berenergi gitu ya ketika aku kerja, seberapa ingin gitu ya, aku bisa berenergi ketika di rumah. Kalau misalkan semua jawabannya iya, disitulah artinya kita bisa memulai kebiasaan baru kita gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya berpikir kayak, ah kayaknya nggak ada perbedaan deh kalau aku cuma jalan 10 menit. Ah kayaknya di situ kayaknya kalau misalkan aku cuman olahraga sebentar kayaknya nggak akan memberikan perubahan apa-apa deh gitu. Nah di situ kita belum mencobanya. Jadi gimana sih akhirnya perilaku itu bisa berlanjut jadi suatu kebiasaan gitu kan? Karena kan kita belum mencobanya gitu. Jadi ini tentang bagaimana kita bisa mengenali value atau nilai dari kebiasaan yang mau kita ubah dan dari kita mengenali itu, kenapa kita akhirnya bisa mengubahnya itu gitu ya. Itu kita akan semakin termotivasi gitu untuk bisa mengubah si perilaku yang ada gitu. Gitu. Nah, jadi di sini perlu dan penting banget untuk Bapak Ibu kenalin alasannya dan temukan caranya gitu ya. Jadi dengan kita mengenali alasannya itu bisa sebagai motivasi intrinsik untuk Bapak Ibu gitu ya. Kenapa? Kenapa sih aku ingin punya massa otot yang pas gitu ya? Kenapa aku ingin memiliki penampilan yang menarik gitu ya? Jadi mungkin bisa bantu aku jadi lebih percaya diri gitu ya. Atau mungkin supaya bisa pakaiannya tampak bagus di badan gitu ya. Jadi di sini mungkin dengan kita punya badannya bagus gitu ya, karena tadi kita olahraga badannya bagus, jadi kita ingin supaya di badan kita bagus pakaiannya dan jadi bisa membuat kita lebih percaya diri gitu ya, kepercayaan diri kita meningkat gitu ya, jadi makin pede gitu. Jadi dari sini apa sih yang akan kita lakukan gitu ya? Jadi dari yang kita lakukan itu apa sih yang ingin kita dapatkan juga gitu ketika kita lebih percaya diri gitu. Jadi mungkin kita akan lebih ngerasa lebih senang kalau ketemu orang atau kita jadi lebih bisa mix and match pakaian kita jadi lebih oke, lebih nyaman gitu ya. Atau mungkin kita jadi lebih percaya diri gitu ketika kita harus nunjukin diri kita di lingkungan atau ketika kita perlu present materi di kantor gitu. Jadi lebih percaya diri juga kenal sama orang baru gitu. Atau bisa juga ada yang ngerasa kayaknya badannya biasa-biasa aja gitu, tapi tetap pergi ke gym. Jadi dengan tujuan ingin memiliki badan yang sehat gitu ya. Kenapa? Karena badan yang sehat
buat dia jadi ngerasa lebih berstamina gitu ya, lebih bersemangat, dan itu adalah alasannya gitu ya. Jadi apa yang akan bisa kita lakukan nih gitu ketika kita punya lebih banyak energi gitu misalnya. Jadi mungkin aku akan jadi lebih bisa bersemangat buat menyelesaikan tugas-tugas yang ada gitu ya. Nah itu kan artinya kita udah punya motivasi intrinsik. Karena kalau kita punya alasan yang kuat untuk melakukannya, sekarang kita perlu mencari tahu nih gitu, bagaimana caranya supaya kita punya alasan kuat gitu ya. Tapi mungkin saya akan menjelaskan dulu gitu ya tentang apa sih motivasi intrinsik itu. Gitu. Nah jadi di sini motivasi intrinsik itu adalah keinginan dari dalam diri kita gitu untuk mengubah dan untuk berubah gitu ya. Jadi bukan karena pengaruh dari eksternal, tapi memang karena dari dalam diri kita itu sendiri. Karena kita tahu apa sih yang memang bisa membuat kita ngerasa puas gitu ya ketika kita bisa mencapai sesuatu atau ketika kita melakukan sesuatu gitu. Jadi ketika kita ingin mengubah kebiasaan lama menjadi lebih sehat, kita perlu sadar kalau seberapa besar keinginan kita untuk berubah itu. Mampu nggak ya kita untuk mengubahnya, dan kita siap nggak ya gitu untuk melakukan kebiasaan baru itu gitu. Jadi dari 3 pertanyaan ini, saya mau kasih contoh gitu juga ke Bapak Ibu gitu. Misalnya banyak mungkin dari kita yang punya isu gitu ya, dari hasil survei yang tadi gitu kan ya, hambatan-hambatan yang ada gitu ya. Sekarang mungkin Bapak Ibu merefleksikan juga gitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi gitu. Sebenarnya ketika kita ingin olahraga, ingin sehat gitu ya, apakah kita itu ingin olahraga gitu? Apakah kita bisa atau mampu nggak ya gitu untuk olahraga? Dan apakah kita siap nggak ya gitu untuk mulai olahraga gitu? Ada juga yang kayak bilang, pengen sih gitu ya olahraga gitu, tapi nggak ada waktu gitu. Nah itu artinya masih dalam tahap keinginan gitu dari gambar ini. Jadi it's okay, itu nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita perlu mencari tahu apa sih yang membuat kita itu mampu gitu Bapak Ibu. Jadi di sini di bagian dari motivasi intrinsik gitu ya, di bagian untuk kita bisa berubah juga, kita perlu mengenali namanya darn cats untuk memahami perubahan. Jadi ingat Bapak Ibu di tadi gitu ya, tahapan tentang perubahan itu ada di dalam tahap contemplation stage gitu ya, tahap kontemplasi gitu. Nah mungkin di sini Bapak Ibu banyak yang di dalam tahap kontemplasi tadi itu ya gitu ya, sadar masalahnya apa, sadar apa yang perlu dilakukan, tapi belum ada planning dan belum ada action gitu mungkin gitu. Jadi di sini Bapak Ibu mungkin harus punya keinginan untuk berubah dulu gitu ya, punya kemampuan untuk berubah, punya alasan untuk berubah gitu ya, dan punya kebutuhan juga untuk berubah gitu. Misalnya aku ingin berubah lebih sehat supaya nanti di usia tua bisa nongki-nongki gitu ya bareng sama keluarga dan cucu gitu. Atau masih pengen ngelihat anak dan cucu tumbuh besar gitu. Ya, setiap orang tuh bisa beda-beda gitu ya keinginannya gitu. Tapi alasan buat berubah itu kan itu bisa jadi salah satu motivasi intrinsik yang bagus gitu ya untuk berubah. Nah, kemudian di dalam tahap aksi atau action stage ini, jadi ketika kita udah di dalam tahap aksi, kita harus punya komitmen. Kita perlu mengaktifkan energi kita dan tentu perlu memulai gitu ya. Jadi mungkin banyak dari Bapak Ibu gitu ya yang jadi kendalanya itu adalah di konsisten, tapi kita harus mulai gitu. Kita harus mulai supaya nanti kita tahu kendala kita di mana, dan akhirnya kita perlu bounce back, kita perlu bangkit, dan kita perlu belajar untuk bisa lebih konsisten gitu. Emang nggak mudah kok gitu untuk konsisten, tapi kita perlu mencobanya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu boleh jawab di kolom chat ya gitu. Kira-kira di sini mana sih kondisi Bapak Ibu nih gitu, kalau misalkan digambarin di bawah ini gitu ya. Bapak Ibu apakah di dalam tahap keinginan, Bapak Ibu apakah di tahap kemampuan, atau Bapak Ibu di dalam tahap kesiapan gitu kira-kira. 1, oke. Mas Ibnu, Mbak Rizka, Mbak Fuad, itu di dalam tahap keinginan. Oke. Mas Budi di dalam tahap kemampuan ya. Oke. Ya, jadi cukup banyak ya gitu ya di sini yang masih dalam tahap keinginannya ya. It's okay, nggak apa-apa gitu ya. Kadang memang kan kita mulai dari awal dulu ya. Kita tahu kita inginnya dulu nih, karena kita tahu ada masalahnya dulu kan, gitu. Jadi
biar kita tahu apa yang kita punya gitu ya, untuk bisa mendukung kita supaya kita lebih siap dan melakukannya gitu. Nah, jadi ada 3 nih yang udah siap untuk melakukan kebiasaan baiknya gitu ya, atau, melakukan hal baiknya gitu ya, di tahun 2025 ini gitu misalnya. Oke, thank you Bapak Ibu untuk, eee, polling-nya. Nah, selanjutnya, tadi kan kita udah bahas ya tentang si kebiasaan gitu ya, bagaimana cara membentuk kebiasaan yang ada gitu. Nah, di sini gimana sih akhirnya kita perlu bisa berhasil gitu ya untuk bisa membentuk habit yang sehat gitu ya, habit yang baik gitu ya, itu gimana gitu. Jadi di sini kita perlu untuk uh, pertama gitu ya, kita perlu untuk mengidentifikasi apa sih alasannya. Jadi seperti sebelumnya yang kita bahas, ini jadi salah satu faktor yang paling penting untuk membuat kita memulai suatu langkah kecil, nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi kita harus tahu alasannya, kemudian dari langkah kecil ini, kita mulai sadar dulu gitu ya, apa yang perlu kita lakukan gitu. Ya mulai aja dulu gitu ya, fokus ke hal-hal kecil yang bisa dicoba. Misalnya kayak jalan 5 menit setiap hari gitu ya, atau jalan 10 menit gitu ya. Jadi nggak mesti harus langsung lari maraton. Pengen sehat harus langsung lari berkilo-kilo, nggak mesti kok gitu. Jalan aja sekitar rumah gitu ya. Atau jalan dari kantor ke stasiun kan, dari kantor ke stasiun itu jaraknya cuma 5 menit. Jadi kita jalan kaki aja gitu misalnya gitu. Atau ke ruangan karena lantai 3 aja gitu ya di kantornya, ya naik tangga aja gitu kan untuk bisa masuk ke ruangan. Itu kan udah memulai kebiasaan-kebiasaan kecil sebenarnya gitu. Dan paling penting juga adalah kita perlu fokus sama satu kebiasaan dalam satu waktu yang ada gitu. Misal, aku ingin punya pola makan yang sehat. Aku ingin bisa mulai berhenti merokok. Aku ingin mengurangi begadangku gitu atau lainnya gitu. Coba dalam seminggu mulai satu kebiasaan aja dulu gitu. Buat satu itu dibiasakan. Biar setelahnya terus dilakukan secara rutin, akhirnya mencoba yang lainnya. Karena kalau misalkan kita mau semuanya barengan dimulai, kadang energi kita udah habis gitu. Karena tekad kita tuh kadang nggak sebesar itu gitu. Jadi energi udah habis duluan, kayak ada satu yang gagal, misalnya akhirnya membuat yang lainnya pun jadi kurang termotivasi nih gitu untuk mencoba hal yang lainnya gitu ya. Jadi nggak apa, fokus satu-satu aja dulu gitu. Dan di implementasi niat ini apa ya? Dalam psikologi gitu ya, menerapkan niat ini jadi salah satu konsep yang paling penting juga gitu ya buat Bapak Ibu gitu. Jadi sebisa mungkin dalam menetapkan goal itu harus jelas, harus konkret. Misalnya, aku ingin hidup sehat tahun ini. Oke, itu belum konkret gitu. Jadi mungkin ditambahin, aku ingin makan-makan yang sehat. Oke, terus gimana lagi? Mengontrol porsi makan. Oke, berapa kali porsi makan yang harus dikontrol itu gitu. Berapa kali makan sehari? Mungkin 2 kali gitu ya misalnya gitu. Jadi sarapannya itu nggak dihitung lah ya gitu ya untuk porsi yang dikontrol gitu. Oke, jadi itu udah lebih spesifik. Kita lebih terarah, lebih tahu gitu jadinya. Tapi kita ya perlu terus terang juga gitu ya. Mungkin nggak gampang untuk bisa menghadapi ini semua sendirian. Mungkin ada kalanya motivasi kita itu menurun, atau mungkin kita kegoda gitu ya untuk nggak ngelanjutin kegiatan sehatnya karena nggak mudah gitu untuk menjaga tekad kita yang tadi saya bilang gitu ya, tekad kita kadang nggak sebesar itu gitu. Tapi ya karena kita sebagai manusia itu didesain untuk memiliki kebiasaan, kita perlu menjalani rutinitas yang ada setiap harinya kan karena kita punya kebiasaan itu gitu ya. Entah itu kebiasaan yang baik entah itu rutinitas yang baik gitu ya, atau entah itu rutinitas yang kurang baik gitu kan. Tapi memang ada kalanya situasi atau lingkungan kita juga kurang mendukung gitu. Jadi untuk tetap bisa melakukan sesuatu dengan baik gitu ya, kita perlu menerapkan namanya konsep jika maka gitu. Jadi misalnya jika X terjadi, maka saya akan melakukan Y. Gitu. Atau jika ingin turun badan, maka saya perlu mulai rutin olahraga dan menjaga asupan makan. Gitu. Nah, ini contoh lainnya gitu ya. Jadi misalnya kayak mungkin aku ingin membentuk kebiasaan yang lebih sehat nih. Kayak misalkan contoh kayak aku ingin aku ini kalau pulang kantor itu jam 5. Maka setelahnya gitu, aku mungkin akan pergi nge-gym.
Kalau aku lagi nggak bisa pulang jam 5, maka aku perlu punya backup plan jika misalnya akhirnya nonton video workout yang bisa dilakukan di rumah, gitu. Jadi dengan teknik ini, teknik jika maka ini, gitu ya, kita pasangkan kebiasaan baru yang ingin kita capai dengan kebiasaan yang udah ada, gitu. Jadi pasangkan kebiasaan baru dengan perilaku yang udah ada. Contohnya, jadi kita mungkin mau makan makanan yang lebih sehat, ketika kita ingin makan makanan yang manis, gitu ya, kita akan mengambil makanan yang sehat, contoh gluten free, gitu ya, biskuit yang gluten free, gitu. Atau contoh lainnya ketika kita mau punya kebiasaan meditasi sebelum tidur, isyaratnya itu adalah kan situasi malam hari, gitu ya. Jadi bisa nih gitu kayak habis sikat gigi, aku akan meditasi 5 menit, gitu. Coba lakukan ini secara rutin, nantinya ketika kita ada satu bagian yang nggak biasa kita lakukan, kita akan ngerasa kayak, kayaknya ada kegiatan yang kurang deh gitu ya, kayaknya ada kegiatan yang nggak kita lakukan nih gitu ya. Ternyata kurang meditasi nih gitu ya. Karena kan biasanya kita sering meditasi sebelum tidur itu gitu ya. Nah itu adalah bagian dari rutinitas kita yang kita bentuk gitu ya. Nah jadi kebiasaan itu Bapak Ibu pentingnya adalah kebiasaan itu dimulai dari pikiran. Kayak Bapak Ibu tadi ya ngechat di chat box gitu kan, atau mungkin catat di buku-buku catatan Bapak Ibu gitu ya, itu adalah apa yang Bapak Ibu pikirkan. Ketika kita memikirkan itu terus-menerus tentang niat kebiasaan baru kita, tubuh kita akan menerjemahkannya menjadi sesuatu yang perilaku yang baik gitu. Nah, kemudian perilaku yang akhirnya dilakukannya secara terus-menerus itu akan jadi suatu tindakan. Nah, ketika tindakan itu terus-menerus kita lakukan gitu ya, kita bergerak terus-menerus gitu ya, akhirnya lama-lama jadinya suatu kebiasaan. Dan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus itu lama-lama jadi lifestyle gitu. Itu pentingnya gitu, makanya ketika kita memulai sesuatu itu dari pikiran. Kalau udah jadi lifestyle kan kita mungkin kayak ngerasa ya udah itu jadi bagian dari hidup kita aja gitu. Jadi secara otomatis akan dilakukan gitu. Nah, lainnya gitu ya, ini ada tips lainnya, itu namanya 20 second rule. Jadi, tindakan kita biasanya berdasarkan dari kebiasaan itu, atau bisa juga dari kebiasaan yang memang karena terjadi tindakan kita terus-menerus secara berulang, gitu ya. Jadi, kebiasaan itu bisa jadi karena memang kita sering melakukannya, gitu ya, atau memang karena ya itu udah terbentuk aja seperti itu, gitu ya. Nah, maka dari itu kita perlu punya namanya activation energy, gitu, untuk bisa memulai kebiasaan baru kita, gitu ya, atau bisa untuk menghentikan kebiasaan yang ada. Gitu. Jadi, gimana cara untuk mengaktifkan si energi ini, gitu ya, atau activation energy ini, gitu ya. Jadi, bisa dibilang activation energy ini sebagai usaha awal atau motivasi awal kita untuk bisa kebiasaan sehat itu, gitu. Kita bisa coba dengan mengorganisir gitu ya, atau kita bisa mengatur lingkungan sekitar kita yang ada gitu. Nah itu maksudnya gimana gitu. Jadi kita coba buat 20 detik lebih sulit untuk melakukan kebiasaan yang perilaku buruk gitu. Dan buat 20 detik kebiasaan mudah gitu ya. 20 detik lebih mudah gitu ya untuk kita lakukan kebiasaan perilaku yang baik gitu ya. Contoh misalnya. Nah kalau dari si penulis buku ini, jadi penulis buku tentang 20 second rule ini, waktu itu dia ngerasa punya kebiasaan buruk karena setelah pulang kerja, dia itu banyak menghabiskan waktu dengan nonton TV sampai 3 jam nonstop, sampai begadang gitu ya. Nah, itu kebiasaan yang dia sadar yang kurang baik dan dia rasa kayaknya ini kayak perlu diubah deh gitu. Akhirnya dia ingin berhenti dan mengubah kebiasaan buruk yang ada gitu. Jadi dia ngerasa kayaknya perlu proses gitu untuk bisa kayak perlu proses gitu untuk menonton TV ini jadi lebih sulit gitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya dia tuh mencabut TV, cabut baterai TV, cabut baterai remote TV gitu. Terus remote-nya itu ditaruh di atas lemari. Jadi ketika dia pulang kerja, dia udah capek tuh gitu ya buat nyari baterai dan juga ngambil remote kan gitu ya. Dia tanamkan di pikirannya kalau menonton TV harus ambil remote, gitu. Ambil baterai, itu kan butuh effort gitu ya. Dan dari sini dia akhirnya bisa bikin kebiasaan buruknya itu berkurang gitu ya. Karena ya tadi gitu ya, dia ngerasa lebih sulit untuk bisa mendapatkan untuk biasa melakukan kebiasaan si buruknya itu gitu. Contoh lainnya misalnya ketika kita punya kebiasaan ngemil buat naikin mood, kita tahu gitu ya.
kalau misalkan makan makanan yang manis atau makan ciki itu kan kurang sehat. Jadi bisa tuh kita taruh si cikinya ini gitu ya di lemari paling atas dan lemari paling belakang. Jadi ketika pas kita pengen, karena itu lebih sulit ya gitu buat diambilnya, kita jadinya ada kesempatan juga gitu untuk berpikir, ini sebenarnya tuh nyemil ciki ini perlu nggak ya gitu ya. Atau kalau nggak makan juga kayaknya sebenarnya nggak apa-apa sih gitu. Dan jadi uh, bisa juga akhirnya snack sehatnya itu diganti gitu kan. Jadi snack ngebeknya itu kita ganti jadi snack yang sehat atau buah-buahan gitu ya. Jadi yang kita taruh di tempat yang lebih mudah diakses gitu ya, lebih mudah kita ambil gitu ya, lebih gampang dilihat juga gitu. Misal kita taruh meja gitu ya, itu lebih gampang kelihatan gitu. Nah, gitu ya gitu ya. Nah, kalau misalkan contoh 20 detik lebih mudah gitu ya untuk membentuk kebiasaan perilaku baik. Contoh misalnya kita bisa letakkan pakaian olahraga kita di sebelah kasur kita. Jadi pas pulang kita udah lihat tuh, ah ini bajunya nih udah manggil-manggil aku nih gitu ya untuk kita olahraga gitu. Jadi maksudnya di sini kita tuh mengurangi waktu untuk berpikir. Kadang kan kita ngerasa kayak, aduh olahraga nggak ya gitu. Kita menimbang-nimbang dulu gitu ya. Jadi karena di depan mata kita ada pakaiannya, kita langsung jadi kayak mengkat si pemikiran itu yang menimbang-nimbang itu tadi gitu. Jadi kita langsung melakukan. Nah, seperti itu gitu. Jadi kira-kira possible nggak ya gitu Bapak Ibu gitu untuk bisa menerapkan 20 second of rule gitu ya untuk resolusi Bapak Ibu nih gitu nantinya. Nah, kalau saya sih kasih contoh waktu saya dulu pas tesis gitu ya, karena kan memang waktu tesis sudah deadline gitu ya, tapi suka gampang banget ke-distract sama bunyi dan notifikasi dari layar HP gitu. Jadi kan dikit-dikit ngecek HP gitu ya, sedangkan udah deadline nih. Akhirnya waktu itu pas saya coba gitu ya, saya akhirnya perlu fokus gitu ya, saya perlu fokus gitu. Akhirnya setiap jam 8 malam ke atas, akhirnya handphonenya saya matiin biasanya gitu. Atau handphonenya saya charge atau saya taruh agak jauhan gitu ya. Jadi biar lebih effort lah gitu untuk ngecek si HP gitu. Nah, jadi kenapa sih 20 second rule ini efektif Bapak Ibu gitu ya? Karena kadang tekad kita itu nggak sebesar atau sekuat ketika kita pas muncul keinginannya itu gitu. Jadi kalau pas kita banyak mikir, banyak menimbang-nimbang untuk ngambil keputusan, kadang tekadnya udah nggak sebesar di awal lagi, gitu. Nah, ingat kan tentang motivasi intrinsik yang tadi saya share, gitu ya. Jadi saat kita ingin, saat kita mampu, tapi kita nggak siap melakukan kebiasaan yang baik, gitu misalnya. Sebenarnya kesempatan itu tetap ada kok, gitu. Cuman mungkin kita suka ada aja alasannya, gitu. Kayak misalkan mau coba untuk rutin bangun pagi, bangun jam 5 gitu ya, biar habis subuh bisa olahraga tipis-tipis sebelum berangkat kerja gitu misalnya. Kita bisa aja pasang alarm kan gitu jam 5 itu. Tapi kadang suka ngerasa, kurang nanti tidurnya kurang kurang puas gitu, takut nantinya pagi masih ngantuk. Jadi kadang kita suka bikin alasan-alasan seperti itu gitu kan, yang akhirnya bikin kita kayak nggak siap gitu untuk membentuk kebiasaan yang baik. Jadi bisa coba akhirnya pasang alarm yang annoying gitu ya, mungkin biar kita akhirnya bangun gitu ya, biar oke, ini udah saatnya perlu bangun nih gitu. Atau misal yang lainnya kita ingin makan buah yang lebih banyak gitu ya, ya udah taruh buahnya tuh di meja makan yang biar bisa kelihatan gitu. Jadi kita bisa singkirkan tuh waktu untuk kita berpikir panjangnya karena udah di depan mata kita gitu ya. Jadi bisa langsung mengambil action gitu atau aksinya gitu. Jadi kita bisa boleh coba gitu ya memprogram diri kita tuh seperti ini gitu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini adalah tadi contoh-contoh yang ada gitu ya tentang kebiasaan baik gitu ya untuk bisa lebih mudah dilakukan gitu ya, dan kebiasaan buruk lebih sulit untuk dilakukan gitu ya dengan menambah si hambatan-hambatan yang ada gitu. Ini Bapak Ibu boleh coba screenshot aja contoh-contohnya, mungkin bisa jadi ide gitu ya untuk Bapak Ibu untuk bisa memulai kebiasaan yang baik gitu ya. Jadi dari contoh-contoh yang ada ini kan kita akhirnya apa ya, menghilangkan si waktu untuk menimbang-nimbang, waktu untuk berpikir ulang gitu ya. Jadi ketika pengambilan keputusannya pun juga diharapkan masih sesuai sama tekad awalnya itu, gitu.
Nah, di sini jadi saya ingin bertanya Bapak Ibu gitu ya, apa aja sih hal yang Bapak Ibu bisa coba dekatkan atau permudah gitu ya dalam 20 detik untuk membantu Bapak Ibu memulai kebiasaan positif gitu ya. Kira-kira apa Bapak Ibu boleh sharing di chat box ya gitu, kalau ada, kalau yang sudah terpikirkan dan rencananya mau untuk dicoba gitu. Ada? Oke. Nah, mungkin ini sambil direfleksikan oleh Bapak Ibu, kita, karena waktu sudah, terbatas waktunya, jadi saya akan coba lanjut lagi ya gitu Bapak Ibu untuk ke slide selanjutnya. Tadi pertanyaan tadi boleh Bapak Ibu refleksikan ke diri gitu ya. Nah, di sini di bagian terakhir ini adalah tentang bagaimana mengatasi tantangan yang ada gitu. Ingat kan Bapak Ibu, kalau kita ini hanya sebagai manusia saja gitu ya. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan makhluk yang sempurna gitu ya. Jadi kalau dalam prosesnya itu kita pernah gagal, itu nggak apa-apa gitu. Jadi dalam prosesnya itu kita pernah gagal, kita pernah ada kesalahan gitu ya, itu nggak apa-apa banget gitu ya. Kenapa? Karena uh, akan dari kegagalan itu kita perlu bounce back gitu. Kita perlu bangkit lagi gitu. Jadi supaya kita bisa kembali on track gitu ya ke ke awal gitu ya, ke tujuan awal kita kenapa pengen hidup sehat itu gitu. Terus sebisa mungkin kita juga menghindari pikiran-pikiran all or nothing gitu. Jadi ketimbang ketimbang ada yang gagal, mendingan nggak usah sama sekali gitu ya. Ketimbang nggak sempurna gitu, ketimbang nggak sempurna, mending nggak usah sama sekali deh gitu ya. Jadi kita coba hindarilah pikiran-pikiran seperti itu gitu. Kita harus sadar kalau nggak ada yang sempurna. Kita perlu sadar apa ya yang buat kita itu gagal atau membuat kita mengulangi habit atau kebiasaan buruknya lagi gitu. Kita perlu rencanakan gitu ya buat bangkit lagi gitu. Misalnya yang suka bikin gagal diet itu misalkan karena suka diajak teman gitu ya, atau suka diajak keluarga kita gitu ya buat makan. Jadi kita bisa bilang gitu ya ke mereka kayak sorry ya gitu, aku lagi diet nih, aku lagi mengatur pola makanku nih gitu ya. Jadi mungkin bisa nggak ya gitu ya untuk cari tempat makan yang memang ada menu sayurnya gitu misalnya gitu. Atau misalnya kayak, maaf ya gitu ya istriku gitu, masak-masakannya sih enak ya gitu ya, cuman boleh nggak gitu ya porsinya disesuaikan gitu ya, karena aku lagi ada program diet nih gitu. Jadi kita tetap kok gitu bisa hangout sama temen gitu ya, kita tetap bisa makan masakannya pasangan gitu ya, tapi ya dengan kita mengkomunikasikan itu artinya kan kita coba untuk, eee mengelolanya ya gitu, kita coba untuk mengaturnya gitu ya, supaya tetap goals kita tetap tercapai. Terus akuntabilitas, jadi kita bisa ceritakan tujuan kita dengan teman gitu ya, atau bisa bergabung dalam komunitas. Tadi gitu kan, kita sharing sama teman, kita sharing sama pasangan, gitu sama keluarga. Tujuannya adalah mereka bisa memahami, mereka bisa mensupport kita juga gitu untuk mencapai goals-goals yang ada gitu. Nah, selain tadi gitu ya, apa ada hal-hal yang memang perlu kita coba diri kita sendiri gitu ya. Saya ingin menyampaikan juga bahwa di aplikasi Naluri kita juga ada namanya pelatih kesehatan mental Naluri gitu ya. Jadi tugasnya apa sih sebagai pelatih kesehatan mental di Naluri ini gitu. Yang pertama pelatih utama itu dalam program kesehatan gitu ya. Kemudian bersama pengguna, bersama member gitu ya, bisa membuat rencana kesehatan yang memang sesuai dengan kebutuhan dan bisa memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan, memvalidasi perasaan gitu, berempati gitu. Dan mengatasi pikiran-pikiran yang mengganggu, yang bikin akhirnya resolusi kita gagal mungkin atau membentuk kita jadi kebiasaan buruk gitu ya. Terus mengembangkan keterampilan dalam menghadapi stres Bapak Ibu. Jadi akan melihat apa ya yang bisa dilakukan lagi nih gitu ya untuk mengatasi masalah yang ada dan bisa mengeksplorasi tujuan dan nilai-nilai yang ada gitu. Dan di sini ada dukungan dan sumber daya yang dimiliki di Naluri. Jadi Bapak Ibu yang perusahaannya sudah bergabung dengan Naluri gitu ya, boleh kembali untuk mengecek penilaian kesejahteraan emosinya gitu ya.
Jadi dalam waktu 3 menit kita bisa mengecek penilaian kesejahteraan emosional kita gitu. Nanti akan ada hasilnya gitu. Kemudian di aplikasi Naluri itu juga kita juga memiliki mood journal gitu. Jadi jurnal suasana hati, kita bisa memantau suasana hati kita itu seperti apa sih gitu setiap harinya. Jadi biar kita mengetahui pola-pola yang kita punya gitu. Dan ini sangat ngebantu gitu untuk lebih bisa mengenali diri kita. Terus jika kita ada konsultasi one on one gitu ya dengan psikolog yang ada. Dan untuk menggunakan aplikasi Naluri bisa melalui aplikasi atau juga bisa melalui website Naluri gitu. Kak, yang sebelumnya apa ya linknya? Boleh diulangi lagi karena belum sempat dibuka. Oke. Yang emosional. Oke, sebentar ya. Saya kembalikan. Yang ini ya, gitu ya. Nah, ini boleh di-scan. Boleh di-scan aja gitu ya QR code-nya. Apakah tidak, Jesselyn? Oke, saya boleh lanjut ya. Thank you. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, jadi terakhir, apa satu aksi yang akan Bapak Ibu coba lakukan di tahun 2025 ini? Gitu. Satu aksi yang sekiranya konkret, yang sekiranya mau dicoba. Gitu. Boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu? Misalnya, oke, dari sini saya akhirnya tahu siklus kebiasaan itu terbentuk seperti apa. Jadi saya ingin mau coba untuk mulai kebiasaan olahraga pagi dulu nih gitu. Jadi saya mau mulai dari small steps-nya dulu gitu ya. Langkah kecil dulu nih gitu dengan olahraga di sekitaran rumah 5 sampai 10 menit aja cukup gitu ya untuk membentuk kebiasaan supaya nanti mungkin lama-lama bisa ditambah waktunya gitu ya. Masih Ibnu kebiasaan olahraga pagi ya, boleh coba. Oke, nice. Sit up 50 kali sebelum tidur. Oke. Kebiasaan belajar bahasa dan meditasi. Nice gitu. Belajar konsistensi, jam makan yang lebih teratur setiap harinya. Oke. Itu semua boleh dipegang gitu ya. Boleh coba ditanamkan ke diri Bapak Ibu semua. Itu dulu kita coba. Nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Satu aksi itu tadi yang perlu kita coba. Oke? Nah, itu paling dari saya Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya adalah Q&A. Mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke saya, itu silakan. Boleh di chat di kolom chat, nanti saya akan coba respon pertanyaan yang ada. Oke. Nah, oh iya, Mas Fuad akan menulis juga ya gitu ya, ingin belajar konsistensi ya gitu di sini. Jadi mungkin belajar konsistensi itu dalam hal apa sih gitu ya Mas Fuad gitu. Perlu disadari juga gitu ya, apa yang ingin dicapai ke depannya juga gitu ya ketika akhirnya bisa lebih konsisten gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Happy. Gimana kayaknya oh ya Bapak Ibu, karena sebelum saya menjawab pertanyaannya gitu ya. Nanti kita akan share slide-nya itu PPT-nya itu di bagian handout gitu ya. Silakan Bapak Ibu cek aja gitu. Itu materinya itu bisa di-download gitu untuk bisa Bapak Ibu baca, bisa dilihat-lihat juga ya. Gitu. Nah, kemudian di sini juga karena kita sudah jam 2 juga gitu ya, Bapak Ibu boleh kalau memang ada kegiatan lagi setelah ini boleh jangan lupa untuk isi feedback-nya juga ya gitu untuk seminar ini. Nah, saya mau menjawab dulu ya gitu untuk pertanyaan dari Mbak Happy, Kak, gimana kalau dalam perjalanan untuk konsistensi tiba-tiba kita mengalami stuck gitu? Apa tips buat riset dan mulainya lagi? Oke. Nah, tadi gitu ya, ketika kita mungkin mengalami stuck, kita perlu sadar dulu nih gitu, apa sih yang membuat kita akhirnya ngerasa stuck? Apakah memang karena ada faktor tadi gitu ya, karena kita ngerasa motivasi kita kurang kuat gitu misalnya. Apakah memang tujuan kita juga belum jelas gitu ya? Atau bisa juga karena
kita ngerasa reward yang kita dapatkan itu kayaknya kok nggak sebesar itu ya gitu, atau apresiasi yang kita dapatkan kok kayaknya nggak sebesar itu ya gitu. Nah itu kita perlu coba lihat lagi si apresiasinya itu gitu, karena apresiasi itu jadi bisa membantu kita untuk memberikan penguatan untuk perilaku-perilaku kita ke depannya gitu. Karena mungkin kita ngerasa dapat manfaatnya tuh baik banget gitu ya, mendapatkan manfaatnya tuh dampaknya besar gitu ya buat kita sehari-hari. Nah itu biasanya akan lebih membuat kita jadinya lebih lebih konsisten gitu jadinya gitu untuk melakukannya lagi gitu. Itu sih jadi kita perlu lihat lagi juga gitu ya, apa sih yang membuat kita akhirnya tuh ngerasa stuck itu tadi gitu. Pokoknya happy sebisa mungkin dimulai dari hal-hal yang ya tadi ya gitu. Kita rencanakan juga kan gitu ya. Kita rencanakan apa yang mau kita ubah habit yang ada gitu ya. Dan kita perlu mulai dari small steps yang ada gitu ya. Jadi sedikit-sedikit nggak apa-apa gitu ya. Karena kan prosesnya juga cukup panjang untuk bisa membentuk kebiasaan yang baru gitu. Oke. Thank you ya Happy sudah bertanya ya. Oke, Bapak Ibu ada lagi kah yang ingin bertanya mungkin? Ya. Jadi nanti di sini setelah ini gitu ya Bapak Ibu yang mungkin perusahaannya bekerja sama dengan Naluri, boleh coba kayak chat ke coach-nya gitu atau pelatihnya gitu untuk bisa konsisten. Saya ingin di akhir tahun ini saya ada hal-hal yang ingin saya capai apa aja gitu ya. Jadi bisa coba diskusikan dengan profesional gitu biar tahu nih step-stepnya apa aja yang perlu dilakukan, biar tahu juga apa aja yang akhirnya perlu dipersiapkan gitu ya, dan apa aja yang bisa dimulai juga gitu ya. Nah, untuk mungkin yang umum gitu ya, tetap bisa kok gitu untuk mencoba aplikasi Naluri, jadi silakan aja dicoba gitu ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, mungkin nanti kalau misalkan memang setelah seminar ini gitu ya, akhirnya Bapak Ibu terbayang ada pertanyaan yang muncul, itu silakan aja langsung chat ke coach-nya ya gitu ya Bapak Ibu. Dan di sini saya ingin menyampaikan juga ke Bapak Ibu bahwa ketika dalam prosesnya itu sulit, ketika dalam prosesnya itu kita ngerasa ada banyak tantangan yang kita hadapin gitu ya, itu dan membuat kita jadinya akhirnya gagal atau kita ngerasa stuck, itu hal yang sangat wajar banget kok gitu ya. Itu hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena untuk mencapai hasil yang baik itu kan pasti butuh proses juga gitu ya. Kita perlu melihat juga apa yang jadi hambatan kita gitu ya. Apa yang memang jadi masalah buat kita dan kita coba perlu fokus ke situ supaya akhirnya tahu respon apa yang akhirnya perlu kita ubah nih. Respon apa yang perlu kita akhirnya sesuaikan lagi gitu. Oke. Jadi semangat ya Bapak Ibu gitu ya untuk bisa tetap mempertahankan resolusi yang ada gitu ya di tahun 2025 ini gitu ya. Semoga hal-hal yang ingin dicapai gitu ya. Semoga hal-hal yang ingin direalisasikan di tahun ini gitu ya untuk membentuk habit yang baru, habit yang sehat itu bisa terrealisasi ya gitu Bapak Ibu. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu dulu dari saya gitu ya Bapak Ibu. Thank you semuanya yang sudah hadir gitu untuk mengikuti community webinar ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu di siang-siang harinya gitu ya, di sela-sela waktu bekerjanya gitu untuk mengikuti seminar ini. Semoga ada hal-hal yang bisa didapatkan juga gitu ya oleh Bapak Ibu. Thank you kalau kayak gitu semuanya. Selamat siang.